Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Syahid, ya Qarib, ya Sami, ya Bashir, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Allahumma aftah lana hikmatak, wansur alaina rahmatak, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwalal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Duhai yang maha menatap, berkahi majlis ini. Wahai pemberi ilmu, limpahi kami dengan ilmu yang membuat kami yakin padamu. Ya Allah, lindungi kami dari niat yang salah. Lindungi kami dari ilmu yang salah. Lindungi kami dari amal yang salah. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sambil duduk begini kita yakin bahwa yang hadir bukan hanya kita. Para malaikat juga hadir. Dan tentu pasti Allah Maha melihat apa yang terjadi. Asma Allah yang kita kaji dalam kesempatan ini adalah Asy-Syahid, Allah yang maha menyaksikan, dan Ar-Raqib, Allah yang maha mengawasi. Dalam surat Al-Buruj ayat 9, Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah maha menyaksikan segala-galanya. Dalam surat An-Nisa 79, wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Al-Hajj ayat 17, innallaha ala kulli syai'in syahid, sesungguhnya Allah menyaksikan segala-galanya. Innallaha kana alaikum raqiba, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. An-Nisa ayat 1. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba, dan Allah maha mengawasi segala sesuatu. Al-Azab ayat 52. Hadirin, ini beberapa cuplikan Al-Quran. Orang yang memahami makna syahid, as-syahid itu adalah Allah yang maha melihat segala-galanya dan tidak ada satupun yang tersembunyi baginya. Tidak ada yang luput dari pengawasan dan kesaksian Allah. Allah mendengarkan segala terucap, baik yang keras, yang lirih. Bahkan Allah pun mengetahui segala yang paling halus maupun yang paling kasar, yang kecil, yang besar. Tidak ada satupun yang luput dari bagaimana Allah menyaksikan, melihat segalanya. Tahu kenapa? Karena segala-galanya adalah ciptaan Allah. Kenapa Allah tahu daun yang jatuh? Karena daun itu adalah ciptaan Allah. Allah yang mengurus, Allah yang mengatur, dan pada waktunya Allah menjatuhkan, pasti tahu. Termasuk tubuh kita ini. Apapun yang terjadi, pasti Allah tahu.
Lalu apa bedanya ar-raqib? Ar-raqib itu adalah melihat apa yang dirahasiakan di dalam dada, mengawasi apa yang dilakukan oleh setiap jiwa. Jadi semua lintasan hati Allah sudah tahu. Semua yang terlintas dalam pikiran juga Allah tahu. Setiap perkataan ini nih, ini AA bicara, tidak hanya perkataannya saja yang didengar oleh Allah, tapi niat yang tersembunyi di balik perkataan ini. Apakah ceramah ini niatnya untuk pamer ilmu, untuk ingin diakui orang lain sebagai orang pintar, orang soleh, orang makrifat? Itu semua niat-niat yang tersembunyi Allah tahu. Tidak setiap ceramah yang kata-katanya bagus, niatnya bagus. Tidak setiap mengeluarkan dalil yang sahih, niatnya sahih. Karena ada juga ceramah yang ingin memamerkan pengetahuan, memamerkan daya ingat, memamerkan wawasannya. Tidak ada niat ingin dekat dengan Allah atau ngajak dekat kepada Allah, tapi dengan ceramahnya ingin menunjukkan kehebatan diri, kepiawaian memilih kata. Semuanya diketahui oleh Allah. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada rahasia. Dan Allah tahu semua masalah kita. Tahu kenapa Allah tahu masalah kita? Karena masalah kita juga terjadi dengan izin Allah. Allah tahu keperluan kita. Tahu kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena Allah yang menciptakan keperluan kita. Allah tahu kita lapar, karena Dia yang bikin kita lapar. Allah tahu santri ini jatuh cinta, tahu karena yang menjatuhkan siapa? Cinta. Kenapa ya saya naksir suami orang, kata akhwat misal. Mungkin tidak bisa menjaga pandangan. Kenapa saya naksir istri orang? Ya boleh jadi tidak bisa menjaga pandangan, baik laki maupun perempuan yang tidak bisa menjaga pandangan, Allah uji saja. Segini banyak orang pandangan, tetap saja tiap orang Allah tahu. Tidak ada satupun yang tidak diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah hadirin sekalian, jadi ada orang Islam. Islam itu syahadat. Bagaimana rukun Islam, masih ingat? Coba, satu apa? Syahadat. Dua, sholat. Bagus. Tiga, Masya Allah. Empat, lima, Alhamdulillah. Rukun iman ada 6. Satu, iman kepada Allah, percaya Allah itu ada. 2, iman kepada malaikat. Nah ini sudah mulai rada remeng-remeng ini ya. Cirinya apa? Rawe, ratu WA atau raja WA, dia lebih sibuk menulis tanpa merasa tulisan kita dibaca oleh malaikat. Ada malaikat yang selalu mendampingi kita, yang mencatat. Surat Qaf ayat 18. Silakan dibacakan dulu Ustaz, supaya menyadari kehadiran malaikat ya. Karena sesudah pertemuan ini kita jadi sempit untuk berbuat maksiat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه
ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat amal perbuatannya. Nah, ini sudah meningkat dari syahadat. Rukun Islam dengan rukun iman harus berbeda lagi. Makanya kalau ingin lihat lelaki Islam, lihatlah sholat Jumat. Ingin lihat lelaki beriman, lihatlah sholat subuh berjamaah. Karena yang menguatkan keimanan itu akan berbuah ketaatannya beda. Kalau ingin lihat kekuatan keimanan seseorang, lihat kemampuan memikul amanah. Makin amanah biasanya makin kuat imannya. Kalau kurang amanah, kurang kuat imannya. Ingin tahu lelaki Islam, apa cirinya? Sholat Jumat. Kalau tidak sholat Jumat, bagaimana? Tergantung uzur atau tidak. Kalau uzur bisa dimaklumi, tapi kalau menyengajakan berkali-kali, nah itu diragukan keislamannya. Kalau sholat subuh berjamaah, itu lelaki beriman. Kalau ingin tahu lelaki solehah, apa? Sholatnya di rumah terus ya, tanpa uzur. Masjid ada, dekat, azan terdengar, tapi terus di rumah. Nah ini harus dibina supaya tidak menjadi solehah, tapi menjadi soleh ya. Rukun iman, percaya kepada Allah, percaya pada malaikat, kepada siapa lagi? Nah, kepada kitab harus kita yakin ya, percaya nih Allah menurunkan kitab. Al-Quran itu kalam Allah yang jadi solusi. Dah, tidak usah ada ragu sama sekali. Jangan ditanding-tanding dengan kitab yang lain, tidak ada tandingannya. Tidak bisa nanding sama sekali. Jangan meragukan, kalau kita belum sanggup mematuhinya, jangan meragukan kebenarannya. Misal ada ayat tentang poligami, lalu biasa aja, nggak usah ketawa. Kenapa ketawa? Akhwat belum siap berpoligami, ya jangan. Tapi jangan menganggap ada yang salah dari Al-Quran. Bagi waris, tidak boleh menganggap hukum Allah itu ada yang salah. Kalau kita belum bisa mengamalkannya, jangan menyalahkan hukumnya. Lalu beriman kepada apa lagi? Nabi, Rasul. Kita pun harus yakin nih. Jangan sampai kita beriman kepada Rasul, tapi masih mengidolakan atau menganggap ada tauladan yang melampaui Rasulullah SAW. Itu keimanannya juga diragukan. Harusnya kita bulat saja, tinggal copas ya, copy paste ya sudah. Tinggal dicopas, Rasul senyum-senyum, Rasul ramah-ramah, Rasulullah jujur-jujur. Itu ciri-ciri orang beriman. Tidak usah rumit. Sebetulnya hidup kita lebih simpel karena ada tauladannya. Tidak usah terlalu mengkaji mendalam tentang ilmu senyum. Rasulullah senyum, wajahnya cerah ya, cerah sajalah. Makanya saya cerahkan, karena pas ceramah
Hadirin, membuat baju tuh lebih mudah kalau sudah ada polanya. Jepang itu harus membudayakan bersih itu sekian lama. Lah kita dalilnya sudah jelas, hanya kita menang dalil. Tiru saja. Ada yang nanya, kok Darut Tauhid rapi? Dan Rasulullah nyuruh rapi. Kok di sini masjidnya bersih? Kenapa ya? Niru Singapura? Enggak, niru Rasul. Ke Singapura. Hanya mereka untuk mendapatkan praktek itu harus mencari kajian-kajian lah. Kita mah tidak usah terlalu rumit. Rasulullah memaafkan, maafkan. Enak pisan. Tapi ya kita menang teori. Rasulullah sedekah. Ini rada tunggu dulu ya. Beriman kepada siapa lagi? Apalagi? Hari akhir. Kita harus tahu nih bahwa kita ini hanya mampir di dunia. Dunia pasti berakhir. Kita ini bukan penduduk dunia aslinya, tapi penduduk surga, bukan alien. Kita UFO, enggak. Kita ini asal-usulnya penduduk asli surga. Aki Adam, Nenek Hawa, itu benar-benar asli surga. Jadi dunia ini biasa aja, tempat mampir aja. Seperti saudara ke Darut Tauhid, jangan ngaku-ngaku, saudara mampir sini ya. Jangan segala diangkut. Semua orang yang di dunia mampir, kita harus yakin bahwa dunia mampir dan semuanya akan ada akhirnya, akan ada pertanggungjawabannya. Yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Begini sederhananya ya, ada yang sudah tercatat dan ada yang diwujudkan catatan itu. Kita ini milik Allah, tidak usah terlalu rumit dengan takdir. Karena itu urusan Allah, bukan urusan kita. Urusan kita apa yang Allah perintahkan itu saja. Allah memerintahkan niat lurus, ini saja lurus. Allah menyuruh kita ikhtiar, ikhtiar. Allah menyuruh kita tawakal, tawakal. Mau diapain saja diri kita, ya terserah Allah. Kalau terjadi apa yang Allah kehendaki pada diri kita, terima. Dan nggak diterima juga, tetap terjadi. Kalau sakit gigi, ridho. Dan tidak ridho juga tetap sakit. Genteng jatuh kena jidat, bagaimana? Jawab, benjol. Terima itu benjol. Tidak boleh mengatakan, saya tidak terima. Tidak mungkin, karena tanda terimanya sudah jadi. Ya. Apapun yang sudah terjadi, terima sambil ikhtiar ke takdir lain. Nasi jadi bubur, ridho sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal. Siapa yang nyebut ceker? Ya, saya terima. Ya, Masya Allah. Ada bubur ceker. Lanjut. Masalah penderitaan orang itu bukan karena takdir, karena tidak menerima takdir. Jadi kalau kita menderita tuh biasanya kita tidak menerima episode yang Allah tetapkan, lalu berburuk sangka kepada Allah, tidak mensyukuri hikmahnya, tidak bersabar atas kejadiannya. Ini berat, padahal Allah melihat hati kita, faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada ketetapan Allah, Allah akan ridho kepadanya. Dan ini akan lega hati ini kalau kita ridho. Terima hadirin episode itu ya. Lalu ada lagi satu tingkatan namanya ihsan, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Yaitu ihsan itu adalah kita dalam ibadah
seolah-olah kita ini melihat Allah. Sekiranya engkau tidak melihatnya, maka ketahuilah Allah melihatmu. Nih, jadi ada orang Islam kemudian naik derajatnya dengan iman dan puncaknya adalah ihsan. Ihsan itu yakin. Islam mengakui, iman itu percaya, dan tertingginya ihsan. Nah, orang yang ihsan inilah yang lebih menikmati hidup ini. Seperti dalil yang tadi itu oleh orang yang ihsan, nih seperti duduk begini ya. Bagi para waliullah, para kekasih Allah, itu tidak pernah merasa sepi dan tidak pernah merasa sendiri. Seakan-akan dan memang yakin hatinya bahwa ini Allah sedang melihat kita nih. Sedang mendengarkan apapun yang terucap dan mengetahui apa yang ada di dalam hati. Jadi dia orang yang sudah yakin ke Allah, ini biasanya para kekasih Allah. Susah lupa kepada Allah setiap saat. Pantang saja, ini Allah sedang memperhatikan saya. Ini Allah sedang mendengarkan saya. Jadi sedang gosok gigi juga. Pasti ke Allah. Allah lagi memperhatikan saya, gosok gigi titipannya. Ya Allah, sing sehat gigi. Terus dengan Allah tuh anteng. Kalau orang bercermin biasanya mengagumi wajahnya. Tapi bagi yang mengenal Allah dan ihsan, mengagumi Allahnya. Ya Allah, Masya Allah. Kau ciptakan hidung. Allahu Akbar. Ngobrol. Bukan dengan cermin, hadirin. Ya Allah, pas jerawat. Engkau yang menumbuhkan jerawat. Kenapa engkau tumbuhkan ya Allah? Mungkin centil. Astagfirullah. Lihat uban. Engkau yang menumbuhkan uban. Terima kasih ya Rabb. Jadi tidak pernah bisa lepas dari Allah karena tahu wajah ini juga ciptaan Allah. Jadi memang rada sulit centilnya bagi yang merasa dilihat Allah, tidak mungkin. Ya enggak, itu rada malu gitu ya. Kan Allah melihat bagaimana acting kita di depan cermin. Berpakaian juga, ingat Allah. Duh Allah, kau titipkan pakaian segini banyaknya, bagus-bagus. Sedang sebagian saudara kami tidak punya rezekinya, ya Allah. Mampukan saya bisa berbagi pakaian. Masya Allah. Nyantel terus ke Allah, karena tidak pernah merasa sendiri. Di toilet, enggak mungkin dia bebas untuk berbuat apapun. Karena dia tahu ada malaikat, ada Allah yang maha melihat. Lagi nge-WA juga. Rame yang baca ya kan. Sambil begini, ini nyatet malaikat. Ini juga nyatet. Ya, nggak bisa begitu. Makanya tidak ada rayuan-rayuan gombal, kata-kata maksiat. Nih HP ini, main HP tuh nggak gampang hadirin. Tiap tulisan selain direkam oleh providernya, juga direkam tulis oleh malaikat dan Allah pasti juga mencatat. Dan ini HP-nya jadi saksi di akhirat. Saya ya Allah, HP-nya si Fulan. Sebelum tidur dia terus menatap saya. Bangun tidur yang digapai saya selalu dalam pelukannya. Ngaku nanti dia nih. Yang baik kamu ngakunya ya. Kita bisa ngedelete, kita bisa hapuskan, tapi tidak terdelete di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh gimana, saya mau delete nih sekarang. Ya tobatlah ngedelete-nya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah itu ngedelete tuh. Delete habis. Kalau itu mah di memori kita aja bisa terdelete. Kan ada maksiat kalau dengan istighfar ditutup. Astagfirullahaladzim, tutup dosa kita oleh Allah. Kalau Allah menghendaki ditutup, nggak ada yang bisa ngebuka. KPK, polisi, jaksa, siapapun, istri yang paling rajin ngebuka juga nggak bisa kebuka. Kenapa? Apa yang ditutup Allah tidak akan bisa dibuka. Tapi di akhirat nanti
kita bisa lihat tuh ketemu lagi dengan dosa itu. Hanya kalau ahli istighfar pakai tirai sehingga kiri kanan nggak bisa lihat. Tapi kan malu ya kan. Zaman dosa kita dipersaksikan dan gak akan kuat lihatnya. Tapi kalau dengan al-afu dihapus seperti jejak kaki di padang pasir, lalu datang badai, hapus, tidak ada jejaknya. Bahkan kata sebagian ulama, memori kita pun dihapus tentang maksiat itu sehingga kita nggak ingat. Nah itu hanya bisa dengan taubat nasuha. Kenapa jadi pada ingat dosa begini? Ingat HP ya? Oh, astagfirullahaladzim. Ada kisah seseorang yang suka berbagi foto mesum. Di broadcast pakai teknologi yang email. Suatu saat dia mati itu. Teman-temannya kebagian terus tiap hari itu. Sampai taubat, aduh ini teman saya sudah mati. Karena otomatis dia ngedownload, dia member ke sebuah situs porno yang dia bayar, lalu dia dapat, dia broadcast ke teman-teman yang sama-sama ya suka porno. Lalu mati nih siang pesen ini, nah yang ini tuh mati-matian supaya tidak dapat kiriman. Udah mati saja masih ngirim maksiat tuh. Bisa dikebayang bagaimana dikuburnya ya. Dia mati saja pekerjaan yang ngirimkan maksiat itu masih nyebar kemana-mana. Hadirin, orang yang yakin Allah Maha melihat, Maha menyaksikan, ya syahid, maka dia tidak punya tempat untuk berbuat maksiat. Dengan kata lain, kita berbuat maksiat karena kita belum yakin Allah Maha melihat, belum yakin bahwa perbuatan kita itu akan dibalas. Padahal pasti. Hati-hati hadirin, berulang diungkapkan, tidak ada orang yang jago menyembunyikan maksiat. Tidak ada orang yang ahli menutup-nutupi dosa. Kemaksiatan yang kita lakukan tidak diketahui orang bukan karena kita mahir menyembunyikannya, tetapi karena Allah belum membukanya. Itu saja. Kalau Allah mau membuka, pasti kebuka. Tidak ada yang bisa menghalangi. Ini saya baca, ada yang pacaran, tapi pacarannya sudah sangat melampaui sehingga melakukan perbuatan yang dilarang. Ibunya sedang pergi, anak ini main HP dengan pacarnya. Ngantuk hadirin. HP ngegeletak. Ibu datang, bunyi itu. Dibaca oleh ibunya, tahu tuh kelakuan anaknya. Siapa yang bikin ngantuk? Waduh, ini nggak mau ngantuk sekarang. Kenapa nih ceramah jadi nyiksa begini? Sebelum kesini lancar, pulang dari sini dari susah. Itu karunia Allah. Orang yang dipersulit berbuat maksiat, itu karunia. Orang yang dimudahkan berbuat taat itu karunia, yang apes itu dipersulit berbuat taat dan dilancarkan berbuat maksiat. Jangan menganggap remeh nih hadirin, kalau kita berbuat maksiat itu sudah pasti ada balasannya. Dan balasan dunia dari dosa kita itu adalah kelancaran berbuat maksiat lainnya. Jadi kalau kita berbuat dosa, lalu berbuah dosa-dosa dan lancar, itu sudah terbenam kita itu. Jadi salah satu buah dari dosa yang tidak ditobati adalah kelancaran, kemudahan untuk melakukan maksiat lainnya.
Hati-hati, mata tidak terjaga, lambat laun bergerak dia ke maksiat lainnya. Nah, salah satu buah balasan dari kemaksiatan kalau tidak segera ditobati adalah terbukanya dan kemudahan untuk berbuat maksiat lainnya. Ini makin terbenam. Sama dengan kebaikan. Salah satu balasan dari kebaikan dari yang kita lakukan kalau ikhlas adalah Allah membuka ladang-ladang amal lainnya. Hadiah dari kebaikan yang kita lakukan adalah terbuka kesempatan berbuat baik lainnya. Jadi makin baik kita, makin banyak amal-amalnya. Coba saudara sedekah, ya. Sedekah dengan tulus, nanti bekal kebuka yang lain-lain tuh. Apakah dengan sedekah ini tiba-tiba ada orang yang menyampaikan ilmu, ini balasan. Jadi kita tahu ilmu. Atau lagi sholat, kita udah sedekah, selesai sholat ada yang ngasih tahu, Kang, sepengetahuan saya bacaan yang tadi itu begini, belum tentu saya benar, tapi boleh juga dipertimbangkan. Apakah baca, oh iya, itu pun Allah yang ngatur. Banyak yang dengar kita melakukan kesalahan dalam bacaan sholat, tapi tidak berarti orang berani memperbaikinya, benar? Atau anak tiba-tiba dari yang senang main game jadi senang ngapalin Quran. Tidak ada satupun kebaikan yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau berbuat kebaikan, sing ikhlas, nanti akan beranak pinak tuh. Masya Allah. Lanjut? Atau sudah cukup? Jadi sahabatku yang baik, ini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesungguhnya kegembiraan hati, kesenangannya, dan penyejuk hatinya karena Allah tidak ada yang menandingi dan menyerupai dalam sesuatu apapun dari kenikmatan dunia ini. Itulah bagian dari kenikmatan penghuni surga, sampai-sampai sebagian ahli ibadah mengatakan, sesungguhnya waktu berlalu melewati diriku dan aku berkata, jika penghuni surga seperti ini keadaannya, maka sungguh mereka dalam kehidupan yang baik. Tidak diragukan lagi bahwa kesenangan ini bersumber kepada keistiqomahan dan mendekatkan diri kepada Allah, serta sungguh dalam mencari dan mengharapkan keriduannya. Karena Allah tahu nih ya, kita berusaha sholat, berusaha berbuat kebaikan, dan salah satu hadiah terbesarnya adalah antengnya hati dengan Allah. Tadi sore dalam kajian Al-Hikam, kalau seseorang tidak akan macet nih, tidak akan macet kalau kita bersandar kepada Allah dalam segala hal. Tapi kalau kita bersandar kepada diri, itu pasti macet hidup ini. Kenapa? Karena kalau bersandar kepada Allah, Allah tuh penguasa segalanya, pemilik segala-galanya, penentu segala-galanya, yang maha baik dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Makanya anteng. Di dalam kesendirian itu tidak pernah merasa sendiri. Karena tahu ini Allah lagi menyaksikan. Di penjara yang paling tersembunyi sekalipun pasti tidak kesepian. Karena ini malaikat ikut. Apakah malaikat ikut di penjara? Nggak usah rewel lah hadirin. Pokoknya malaikat menemani. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Surat Al-Hadid ayat 4, dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Tolong dibacakan surat yang agak panjangnya, surat ini Ustaz An-Nisa 108, ya. Benar ya? Tes. Yang kemarin kita bahas, semoga semakin membuat kita lebih banyak sibuk dengan pengawasan Allah. Fadhal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. Mereka dapat bersembunyi dari manusia, akan tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah, karena Allah beserta mereka ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhoinya, dan Allah Maha meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan. Begitulah, tidak ada rahasia ya. Jadi jangan merasa aman kalau punya pacar. Yang ngebonceng pacarnya ke sini dari kardus, triplek, pakai hijab, ya. Dititipin ke tukang ojek, ojek juga lelaki, mending saya aja yang ngebonceng. Ya beda, ada rasa ya. Kalau ojek ada bayaran, saudara ada rasa. Solusinya adalah pakai kardus atau triplek, hijab. Sepanjang jalan harus diobrol, neng, Allah tinggal liatin, iya, astagfirullah, astagfirullah. Kita teh belum tentu jodoh, astagfirullah. Astagfirullah, aduh ya Allah. Gimana ya kalau saya cinta kepada dia terlalu mendalam, harus minta tolong ke Allah. Karena hati ini yang menanamkan cinta itu Allah. Dan kalau cenderung berbuat maksiat, maka sebetulnya bukan cinta, tapi nafsu saja. Karena kalau cinta yang benar mah pasti bawanya patuh ke Allah. Dan nafsu itu pasti ngajaknya kepada jinah nantinya, maksiat ya. Zina mata, walaupun dikemas dengan bahasa apapun, tapi itu nafsu. Bukan aku cinta padamu, aslinya sih aku bernafsu padamu gitu. Hanya horor saja nyebut. Astagfirullahaladzim. Ini teh gara-gara mata, surat Ghafir ayat 19. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia Allah Maha mengetahui pandangan mata yang khianat dan mengetahui apa yang disembunyikan di hati. Jadi walaupun sampai selewat begini, ini hadirin di depan ini tadi diingatkan, di depan masjid itu ada tempat duduk. Sebetulnya itu untuk pot ya. Diduduki oleh yang enak duduk di sana. Akibatnya orang tidak ada yang berani lewat ke trotoar. Jadi lewatnya di jalan. Satu. Yang kedua, kalau orang duduk di tempat itu sulit sekali untuk menjaga pandangan. Karena di depan tempat duduk itu ada tukang dagang. Dan di sana banyak yang beli. Ngaku, santri. Ya. Saya suatu saat coba, udah malam duduk di sana, udah sepi ini ya. Apa aja sih yang dilihat? Berat itu hadirin. Yang lalu lalang. Yang belanja, wah berat. Kalau bagi saya sih berat. Makanya disimpan pot lah di situ. Sekarang ngedudukin pot, ya lebih jelek lagi. Tapi aslinya adalah supaya trotoar itu berfungsi dengan baik. Jangan main-main dengan pandangan. Kita akan tersiksa oleh pandangan yang tidak terjaga. Masih ingat yang malam Jumat yang lalu keluhan seorang suami? Boleh saya ulangi? Kenapa ya Ustadz, dulu sebelum saya menikah, tidak ada tuh wanita cantik selain calon istri saya. Jadi sebelum menikah tuh semua wanita jelek, selain calon istrinya. Tapi sesudah menikah Ustadz, aneh ternyata yang cantik bukan istri saya, tapi banyak juga yang lain cantik. Itu berapa tahun? Sesudah 20 tahun menikah, lebih aneh lagi Ustadz. Kenapa semua wanita cantik selain istri saya?
Pertama cuma dia yang cantik, yang lain jelek. Sesudah nikah jadi rame-rame cantiknya. Tapi sesudah lama semua tetap cantik. Yang jelek ya tinggal istrinya. Kata ustadznya begini, bukan istrimu yang berubah jadi jelek, tapi matamu senang kepada yang tidak halal bagimu. Kalau mata sering jelalatan melihat yang tidak halal, maka yang halal jadi jelek. Makanya mata yang hobi sekali melihat sesuatu yang diharamkan, sulit membaca Quran. Tidak ada lagi kenikmatan dari Al-Quran, karena sudah dijejalinya. Sampai kapan mata seperti itu? Oh, sampai dijejali dengan tanah tuh. Baru berhenti tuh maksiatnya. Makanya Ghodul Basar. Surat An-Nur ayat 30-31. Ini penting. Berkaitan dengan Ghafir 19 itu silakan simak ini ya. Supaya yakin bahwa Allah tuh tahu setiap lirikan mata. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hadirin, jadi yang harus jaga pandangan bukan hanya lelaki saja, benar? Jelas Bu? Apa? Sejujurnya ya, kan saya tidak pernah jadi perempuan. Memang walaupun sudah senior seperti ini, 56 mau 57, tetap pening. Kalau lihat, astagfirullah. Tidak gampang, jauh lebih mudah ngajarin TK dari ngajar mahasiswi. Tidak mudah menjaga pandangan. Atau yang paling aman di sini ngajar masa keemasan, ya Nek? Itu lebih senior. Tapi dulu pernah ada pengajian artis. Ruksak. Saya mau tidak yakin selamat. Harus benar-benar jaga pandangan dengan sadar. Tidak bisa pura-pura ceramah, padahal Allah tahu khianat mata. Berat ya buat lelaki ya, men. Men, berat nggak men? Berat. Wanita sekarang banyak yang kekurangan bahan pakaian dan duafa, sehingga pakaian zaman dulu pakai lagi udah ketat. Udah nggak muat, udah nggak usah dibayangin jadi dosa. Astagfirullahaladzim. Cobalah wanita, ate sedang sedih nih, banyak yang berjilbab, ya bersyukurlah. Tapi kan jilbab tidak hanya menutup rambut saja, harusnya jangan sampai
Ya begitulah membentuk dan sebagainya. Karena pakaian selem juga itu menutup aurat ya. Tapi kan nggak lucu pakai jilbab, pakai selem ke sana sini. Ya kan? Pakaian selem kan cuma kelihatan segini. Astagfirullah. Jangan dibayangkan. Saya jadi ngebayangin hadirin. Astagfirullah. Akhwat, tolonglah. Kami ini udah defisit pahala, benar? Cik yang benar atulah pakaiannya. Kasihani kami kaum lelaki ini. Kami juga mau ke surga. Ya jangan dilihat atuh, ya dah gimana, dah pengen ya lihat. Cobalah kalau mau berjilbab, jilbab sempurnakan ya. Memang bagusnya berjilbab ditambah ilmu supaya berjilbabnya karena iman. Karena ada yang berjilbab kalau kurang iman jadi mode. Ada juga yang berjilbab ditangkap KPK kemarin, sedih. Bagaimana mungkin dengan iman jadi tidak jujur? Karena iman dengan kejujuran itu tidak pernah bersatu. Maaf, iman dengan ketidakjujuran. Ya. Harusnya kalau sudah berjilbab siapapun seharusnya sebelum berjilbab juga sudah baik, apalagi sudah berjilbab, benar? Malu rasanya lihat ditangkap KPK berjilbab. Ini korupsi berjilbab. Nauzubillahi min dzalik. Mungkin perlu ditingkatkan. Nah, itulah permintaan kami, boleh diwakil oleh saya, kawan-kawan? Dengan ini, kami memohon kepada wanita untuk memahami ketidakberdayaan kami, kelemahan kami. Tolonglah berpakaian yang aman bagi kami. Setuju? Setuju? Kalau wanita gimana sih Bu? Lihat lelaki Bu? Diam. Bagaimana Bu? Biasa aja? Nggak ada getaran-getaran seperti kami gitu? Ada, heran. Gak mungkin Quran salah ya kan? Iya kan? Di mana masalahnya sekarang? Masalahnya nggak ngaku, itulah hadirin. Kita dengar Siti Zuleha dengan Nabi Yusuf. Itu ujian. Ada Ustadz dalilnya? Surat Yusuf. Ada? Ada. Surat Yusuf ayat 30, 31. Dengarlah ya, ini penting ini karena berkaitan dengan merasa dilihat oleh Allah bahwa kita itu benar-benar lirikan mata dan niat itu semuanya diketahui oleh Allah. Kenapa kok saya tidak merasakan nikmatnya ibadah? Tanya aja matanya. Kalau matanya sudah tidak terjaga, itu hilang nikmatnya munajat. Apakah hanya laki-laki atau juga wanita? Kalau saya sudah mengakui tadi ya, perwakilan kaum lelaki sudah ngaku. Setuju saudara? Sepakat kan? Bisa terwakili oleh jeritan hati saya kan? Ada perwakilan wanita enggak? 1 lawan 1, ayo ngaku. Ya silakan Ustaz, tidak ada yang ngaku. Dari ayat 31, 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك
كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. Saya baca terjemahnya 30-31 ya Ustaz ya. Oh 31-32 maaf. Ini kisah tentang Nabi Yusuf dengan Zulekha. Maka ketika perempuan itu, ini 30-nya seperti ini. Dan perempuan itu berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya itu benar-benar membuat mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata. Ini gara-gara Siti Zulekha tergoda oleh Yusuf, kabur, Yusufnya sampai robek bajunya yang belakang. Lalu heboh, ini Zulekha nggak bisa nahan diri, padahal sudah bersuami. Maka dikumpulkan. Maka ketika perempuan-perempuan itu mendengar cercaan mereka, maka ketika perempuan ini Zulekha mendengar cercaan mereka, diundangnya perempuan-perempuan itu yang suka gibah itu, dan disediakannya tempat duduk bagi mereka, dan kepada masing-masing mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Lalu dia berkata kepada Yusuf, Nabi Yusuf, keluarlah, tampakkan dirimu kepada mereka. Dan ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia. Nah hadirin, ini ibu-ibu semua. Cukup. Saya tidak boleh memperpanjang omongan untuk memuaskan hati saya. Gak ada ngak. Sok lah mau ngomong apa juga, saya mau percaya sama Quran. Tapi dah urusan lelaki mah kita jaga pandangan. Jadi akhwat, sama-sama ya tundukkan pandangan. Mungkin ini pula ada sebagian ulama yang berbeda pendapat ya. Kenapa ada yang menggunakan penutup? Saya sempat baca, karena lelaki suruh jaga pandangan, tapi perintah jaga pandangan kan dua-duanya. Kalau menjadi wajib mungkin saya juga harus begini. Tapi itu kita hormati perbedaan pendapat itu ya. Saya berpendapat bahwa yang wajib itu menutup aurat kecuali wajah dan tapak tangan. Namun ada ulama yang berpendapat lain yang tentu kita hormati juga. Terima kasih sahabat-sahabat yang baik. Mudah-mudahan mulai saat ini kita tidak pernah merasa sendiri. Hikmahnya apa? Kalau berbuat kebaikan, sing ikhlas sajalah. Walaupun orang tidak ada yang lihat, Allah lihat kok. Walaupun orang lain tidak ada yang tahu kebaikan kita, Allah pasti tahu. Dan mau apa lagi kita sibuk menginginkan orang lain mengakui kebaikan kita? Mau apa? Sedangkan yang kuasa membalas hanya Allah. Hikmah kedua adalah kita tidak bisa bersembunyi ketika kita berbuat maksiat. Hikmah pertama apa tadi? Kita ikhlas. Yang kedua, kita tidak bisa bersembunyi dalam berbuat maksiat. Ingat, setiap maksiat pasti ada balasannya. Dan yang paling mengerikan adalah di dunia ini kita dilancarkan untuk berbuat maksiat sebagai balasan dari kemaksiatan kita. Auzubillah. Yang ketiga, dengan keyakinan Allah mengawasi, kita bisa langsung meminta tolong kepada Allah. Wa idza fasa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika hamba bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, katakanlah aku adalah dekat. Jadi dengan keyakinan Allah maha mendengar, maha dekat, kita udah tidak usah ragu-ragu. Langsung saja doa kalau ada apa-apa. Seperti tadi awal perjumpaan kita, langsung doa. Karena tidak bisa pertemuan ini mendapat manfaat
kecuali Allah yang memberikan kemudahan untuk manfaat. Benar? Apalah saya tidak bisa membulak-balik hati saudara, saya tidak bisa memberi hidayah, saya tidak bisa mempengaruhi, enggak ada yang bisa, hanya Allah yang kuasa membulak-balik hati. Makanya dengan keyakinan Allah Maha Dekat, kita akan lebih mudah meminta tanpa harus sibuk membuat cari perantara, benar? Dengan keyakinan begitu, satu, kita akan ikhlas, dua, kita menjauhi maksiat, kita akan memudahkan untuk berdoa. Yang keempat adalah kita menjadi tidak kesepian. Di dalam tempat yang paling tersembunyi sekalipun Allah pasti menyertai kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di dalam tempat yang paling sepi sekalipun, ya Allah, para malaikat. Dan siapa yang sepi? Sedangkan tanah, pasir, air, pohon, binatang, semuanya bertasbih kepada Allah. Itulah sebabnya para waliullah tidak pernah merasa kesepian di tempat yang paling sepi sekalipun, karena dia meyakini bahwa semuanya ciptaan Allah adalah bertasbih dan Allah Maha Dekat, Maha Kuasa. Dahsyat sekali bagi seorang yang memasuki derajat ihsan. Itulah cita-cita kita. Innallaha yuhibbul muhsinin. 5 kali Allah mengucapkan ini, berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah amat mencintai muhsinin, orang-orang yang ihsan. Semoga kita termasuk orang-orang yang ihsan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih hadirin, hari ini nada saya rendah, low bed ya. Doakan supaya bisa dicas kembali, besok lusa bisa bertugas lebih baik. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran semuanya ya.